Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Pada video kali ini, Restu akan membahas mengenai materi biologi, yaitu pada keanekaragaman hayati. Nah, siapa nih yang penasaran dengan apa saja yang akan Restu bahas? Yuk kita simak bersama-sama ya. Berbicara mengenai keanekaragaman hayati, apa sih sebenarnya keanekaragaman hayati itu sendiri? Jadi, keanekaragaman hayati itu merupakan organisme dari tingkatan yang terdiri dari gen, jenis, dan ekosistem, yang dimana hubungan antar organisme ini saling berhubungan sehingga tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai keanekaragaman tingkat gen, di mana keanekaragaman gen ini adalah variasi atau perbedaan susunan gen dalam satu spesies pada makhluk hidup. Adapun contohnya bisa kita lihat, yaitu pada buah mangga, kemudian pada ayam, kemudian juga pada terung. Selain itu, keanekaragaman juga dilihat bisa kita cermati bersama pada contoh yaitu pada gambar bunga mawar yang dimana ada warna merah, kemudian putih, kemudian juga ada warna kuning. Selain itu juga ada keanekaragaman bentuk dari ukuran, warna, dan juga rasa. Contohnya yaitu pada buah belimbing. Kemudian pada keanekaragaman jenis yang dimana ini merupakan variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antar individu berbeda jenis atau spesies. Adapun contohnya yaitu pada harimau, kemudian singa, kucing, dan juga cheetah. Kemudian pada keanekaragaman ekosistem. Nah, di mana keanekaragaman ini merupakan variasi bentuk dan jenis bentang alam, daratan maupun perairan, tempat tumbuh hewan dan juga organisme lain yang saling berinteraksi. Jadi, di dalam ekosistem ini, interaksi antar organisme ditentukan oleh komponen biotik, yaitu berbagai jenis makhluk hidup, dan komponen abiotik. Ada faktor fisik, yaitu iklim, cahaya, suhu, air, tanah, kelembapan, dan faktor kimia, salinitas, tingkat keasaman, dan kandungan mineral. Salah satu penyebab keanekaragaman ekosistem adalah perbedaan letak geografis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu bisa dilihat dari sumber pangan, yang dimana di sini adanya keanekaragaman hayati yang terdapat di sekeliling kita, yang dimana salah satu contohnya yaitu pada singkong. Selain sebagai sumber pangan, adapun yang kedua yaitu sebagai sumber sandang, yang dimana ini merupakan kebutuhan dasar bagi manusia itu sendiri. Yang contohnya yaitu pada kapas, kemudian yaitu sebagai sumber papan, yang dimana ini biasanya masyarakat menggunakan kayu ataupun bambu dalam membangun rumah mereka untuk membuat jendela, atap, tiang, dan sebagainya. Selain itu juga sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder, yang dimana merupakan salah satu kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan akan liburan maupun refreshing. Flora di Indonesia. Yang pertama yaitu flora Indonesia bagian barat atau asiatis. Flora Indonesia bagian barat sering disebut juga flora tipe asiatis karena memiliki banyak persamaan dengan jenis flora di benua Asia pada umumnya. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki iklim hujan tropis dengan kelembapan udara dan curah hujan yang tinggi, sehingga membuat kawasan ini didominasi dengan hutan tropis yang memiliki flora yang bervariasi. Jika di hutan iklim sedang dijumpai 1 atau 2 jenis pohon, maka di dalam areal yang sama, di dalam hutan hujan tropik dijumpai sekitar 300 jenis spesies. Artinya, hutan hujan tropik memiliki keanekaragaman hayati, yaitu tumbuhan dan hewan, sekitar 300 kali lebih besar dibandingkan dengan hutan iklim sedang.
Adapun contohnya bisa kita lihat bersama. Yang pertama ada pohon jati, kemudian ada Rafflesia arnoldi. Selanjutnya yaitu flora Indonesia bagian tengah, yang dimana merupakan flora dengan kepulauan Wallace, karena wilayah ini terletak pada garis Wallace, yaitu garis kayal yang memisahkan flora fauna jenis Asiatis dengan Australis. Wilayah Indonesia bagian tengah ini memiliki iklim yang lebih kering dengan tingkat kelembapan udara dan juga curah hujan yang lebih rendah, sehingga wilayah ini didominasi dengan hutan pegunungan, hutan sabana, dan stepa tropis. Adapun yang bisa kita lihat contohnya yaitu ada pada tanaman lada. Kemudian next pada flora Indonesia bagian timur atau Australis. Nah, jadi pada flora di Indonesia bagian timur juga memiliki iklim hujan tropis sehingga juga didominasi dengan hutan tropis, hutan pegunungan serta hutan bakau. Namun pada wilayah Indonesia bagian timur, jenis floranya memiliki banyak persamaan dengan jenis flora di wilayah benua Australia dengan beberapa tanaman seperti pohon rasa mala. Setelah kita membahas tadi mengenai persebaran flora, selanjutnya kita akan membahas mengenai persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis. Jadi sama seperti dengan flora di mana persebaran fauna di Indonesia ini pada bagian barat juga memiliki corak yang hampir sama dengan benua Asia karena pengaruh kondisi permukaan bumi yaitu pada zaman Pleistosen, yaitu di mana wilayah Indonesia bagian barat masih tergabung menjadi satu daratan dengan benua Asia. Wilayah ini meliputi bagian Pulau Sumatera, Jawa sampai daerah Kalimantan. Adapun contohnya yaitu bisa kita lihat bersama, ini merupakan salah satu gambar dari badak Jawa. Selanjutnya yaitu pada fauna Indonesia bagian tengah, yang dimana ini juga merupakan fauna peralihan yaitu antara fauna jenis Asiatis dengan Australis. Nah, wilayah ini meliputi kawasan Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Jadi pada wilayah ini juga dapat dijumpai beberapa jenis fauna endemik di Indonesia, yaitu seperti komodo, kemudian juga anoa, babi rusa, burung maleo, dan juga monyet hantu atau tarsius. Selanjutnya yaitu pada fauna Indonesia bagian timur, yang dimana fauna di wilayah Indonesia bagian timur ini memiliki banyak persamaan dengan jenis fauna di benua Australis dengan jenis hewan seperti kanguru, kemudian juga ada walabi, dan dimana ini beragam jenis primata dan juga burung serta reptil. Nah, wilayah ini juga meliputi bagian Papua dan daerah sekitarnya. Beberapa jenis fauna endemik Indonesia di wilayah bagian timur ini diantaranya ada burung cendrawasih, kemudian ada kasuari, ada nurseap hitam, merak, dan masih banyak lainnya. Sekian video mengenai materi keanekaragaman hayati. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa pada video berikutnya. Bye-bye.